Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tema di siang hari ini masih bicara tentang tarhib Ramadan. Karena dalam hitungan hari insyaallah kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Tentu akan banyak kejutan-kejutan, rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan yang akan didapat selama bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bagaimanapun menanamkan sebuah kebahagiaan di batin-batin kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyaknya keistimewaan dan kemuliaan di bulan Ramadan dari semua ibadah yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, dan juga panjangnya pembahasan, maka kita akan fokuskan seputar ibadah yang inti di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Apa saja keutamaan puasa itu? Apa rahasia-rahasianya? Apa hikmah-hikmah yang ada di dalam puasa itu? Tentu dengan mengenal keutamaan dan kemuliaan ibadah puasa ini, semoga bisa merangsang kepada kita untuk lebih melakukan ibadah yang mulia, ibadah puasa ini. Kita akan bahas dari segi keutamaannya dulu. Apa sih keutamaan puasa itu? Kenapa pula kemudian umat Islam diperintahkan untuk puasa? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara keutamaan puasa, puasa ini memiliki kedudukan yang mulia, baik di dalam agama Islam ataupun di luar daripada agama Islam. Karena kewajiban puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Islam, tapi juga diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Tidak mungkin sebuah ibadah tidak menjadi mulia kalau kewajibannya saja sifatnya merata, di mana semua agama-agama langit diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Ini menunjukkan bahwa kedudukan puasa itu sangat mulia. Dan itu diisyaratkan di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Hikmahnya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa kewajiban puasa itu bukan diwajibkan kepada kita saja umat Islam, tetapi juga diwajibkan kepada sebelum Islam. Tentu yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, bukan dari segi tata caranya dan bukan dari segi waktunya. Tata cara tentu akan berbeda puasa kita dengan mereka. Waktu juga akan berbeda dengan mereka. Kita puasa di bulan Ramadan, boleh jadi mereka puasa di luar Ramadan. Tata cara kita juga berbeda dengan tata cara mereka, di mana kita puasa makan sahur, mereka tidak makan sahur, dan banyak lagi perbedaannya. Lalu yang disamakan di dalam ayat ini sisi apanya? Yang disamakan dalam ayat ini sisi hukumnya, sama-sama diwajibkan. Ketika kemudian puasa ini bukan hanya dikhususkan kepada umat Islam, tetapi juga umum bagi seluruh agama-agama langit yang Allah turunkan seperti Yahudi dan Nasrani, itu menunjukkan bahwa puasa ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mulia dan luar biasa, karena kewajibannya menyeluruh, diwajibkan kepada semua agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa puasa ini satu-satunya ibadah yang mudah seseorang itu mencapai predikat takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu artinya secara global menjauhi atau menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi takwa itu seseorang menjalankan seluruh perintah, baik dalam perintah itu ada sesuatu yang kita tidak sukai, atau menjauhi yang diharamkan atau yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam larangan itu ada yang kita sukai. Lah puasa itu mudah seseorang itu untuk mencapai predikat takwa. Kenapa? Karena kenyataannya memang seperti itu. Di mana bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu sorga, menutup seluruh pintu neraka, dan setan-setan diikat. Dengan terbukanya pintu sorga dan tertutupnya pintu neraka, kita ini mudah untuk melaksanakan perintah. Dengan diikatnya syaitan, maka kita juga mudah untuk menjauhi larangan. Karena syaitanlah yang suka menghembus-hembuskan agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah banyak kaum muslimin yang mereka berhasil ketika melawan godaan-godaan syaitan. Buktinya kita lihat Ramadan. Orang yang salat ke masjid jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak ke masjid. Orang yang baca Quran jauh lebih banyak dibandingkan orang yang tidak baca Quran. Orang yang sedekah jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Bahkan orang yang bertobat juga sama, lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan, dan begitu seterusnya. Dan ini tanda-tanda bahwa puasa itu mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takwa puasa sendiri bisa dan mampu menekan hawa nafsu. Seperti hawa nafsu makan bisa ditekan dengan puasa. Hawa nafsu tidur bisa ditekan dengan puasa. Hawa nafsu kemaluan bisa ditekan dengan puasa.
hawa nafsu, pergaulan, bergaul ke sana kemari bisa ditekan dengan puasa. Sehingga ketika hawa nafsu kita bisa tekan, maka tangga menuju takwa itu lebih mudah dengan ibadah puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa ibadah puasa itu melahirkan sebuah akhlak mulia dalam Islam. Apa itu? Sabar. Puasa ini melahirkan akhlak sabar. Bagaimana kemudian tidak melahirkan akhlak sabar? Sementara sabar dengan 3 tingkatannya itu semua ada pada puasa. Sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika menjauhi larangan, sabar dengan menerima qada dan qadar. Itu 3 sabar ada di puasa. Pertama, sabar ketika menjalankan perintah. Maka orang yang berpuasa harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumbar syahwat, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga kaki. Harus sabar dia. Kalau tidak sabar, boleh jadi hanya menganggap puasa itu sah tapi tidak berpahala, atau boleh jadi dua-duanya tidak berpahala dan tidak sah puasanya. Yang kedua, sabar ketika menjauhi larangan. Dalam berpuasa itu ada namanya pembatal-pembatal, baik pembatal-pembatal puasa atau pembatal-pembatal pahala puasa. Seperti pembatal-pembatal puasa, seseorang melakukan hubungan suami istri, makan, minum di bulan Ramadan, muntah secara sengaja, dan lain sebagainya. Ataupun larangan-larangan yang bisa menghapuskan pahala puasa, seperti tidak menundukkan pandangan ke yang haram, masih mendengarkan telinga yang diharamkan, masih bicara sesuatu yang dusta yang diharamkan, masih melangkahkan kaki ke tempat-tempat haram. Maka ini harus tercegat dalam puasa supaya puasanya sah dan puasanya berpahala. Adapun yang ketiga, sabar di dalam berusaha untuk mengamalkan qada dan qadar. Yang namanya lapar kalau tidak minum itu sudah takdir. Yang namanya haus kalau tidak minum itu sudah takdir. Dan kita harus menerima takdir haus dan lapar itu. Lihat bagaimana 3 kesabaran ini ada pada puasa. Makanya di antara kemuliaan puasa melahirkan sifat sabar. Dan sabar ini memiliki pahala yang tidak terbatas. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Subhanallah. Bagaimana orang yang berpuasa itu diberikan pahala karena kesabarannya tanpa batas. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat dia berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, kata Rasul, maka mereka akan diberikan 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Bagaimana tidak bahagia saat berbuka, Bu? Setelah kita seharian dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan lapar, kemudian juga menahan dahaga, kemudian menahan syahwatnya. Tiba-tiba di tengah-tengah rasa lapar dan haus, kemudian kita makan dan minum. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena di situ letak nikmat makan dan minum itu.
Sebab orang tidak akan mendapatkan rasa nikmat dalam makan kalau dia tidak lapar. Dia tidak akan merasakan nikmat minum kalau dia tidak haus. Disitulah nikmatnya orang yang sedang minum saat tenggorokan itu kering. Makanya doa selepas berbuka itu, Zahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa hausku, telah terbasahi tenggorokanku, dan telah tertetapkan pahala insya Allah jika Allah berkehendak. Lihat bagaimana orang yang berbuka itu kan hampir semuanya senang, Bu. Tidak ada ibu akan lihat orang saat berbuka tidak senang. Pasti semua senang. Saking senangnya kadang-kadang lupa diri, Bu. Apa yang dimaksud lupa diri? Puasanya macam orang balas dendam. Ibu datang ke pasar kaget, motor itu yang tadinya kosong, pulang penuh tuh, setir kanan, setir kiri, sampai tengah, sampai di belakang diikat. Padahal ke pasar kosong tuh, semua digandoli makanan. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, dah kayak pelangi motornya. Nanti sampai rumah itu kadang-kadang gak termakan itu. Nafsunya saja kuat. Padahal kalau seandainya orang makan 3 kurma dengan air putih saja, dengan ikhlas, itu kadang-kadang sudah kenyang kita ini. Tapi kadang-kadang kita ini terkalahkan nafsunya, sehingga ketika kemudian makanan itu disusun menjelang adzan maghrib, semua rapih di meja. Setelah kentongan adzan maghrib dikumandangkan, semua yang di meja pindah ke perut. Ini kan begitu, Bu. Ya. Kalau sudah pindah ke perut, itu alamat malas, ngantuk, tidur. Jangan taraweh, maghrib, isya lewat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal, Bu, hikmah di antara kenapa disyariatkan puasa itu. Kita ini 1 tahun, 11 bulan. Macam-macam makanan itu masuk ke perut ibu kan. Rendangnya, opornya, rawonnya, tetelannya, apalagi yang panasnya, yang dinginnya, karedoknya, apalagi itu, loteknya, pincuknya, pencak apa tuh, itu semua masuk tuh. Sambal terasinya, sambal kacangnya, semua masuk. Yang pahitnya, yang manisnya, yang asinnya, subhanallah, itu semua merusak sebenarnya. Jadi perut kita itu selama 11 bulan itu kan dirusak tuh dengan makanan-makanan itu. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kesempatan 1 bulan untuk menservis perut sebenarnya. Ibaratnya ibu pakai mobil setahun, kemudian masuk dealer, kemudian diperbaiki, keluar itu udah kayak baru, Bu. Itulah sebenarnya Ramadan itu. Jadi Ramadan itu servis perut selama setahun itu. Tapi yang diservis tak mau servis lagi, Bu. Karena sama saja Ramadan juga yaitu makanan, di luar Ramadan itu juga makan porsinya. Di Ramadan juga tidak lebih kurang. Wajar kalau seandainya ada orang yang keluar Ramadan gula darahnya naik, kolesterolnya naik, bobot badan pula naik itu. Makanya saya sarankan, Bu, besok 1 Ramadan beli timbangan, Bu. Timbang. Nanti akhir Ramadan timbang lagi. Kira-kira nyusut atau ngembang. Kalau ngembang dipertanyakan ini, berarti puasanya balas dendam tuh. Seolah-olah ibu mengatakan di siang hari, tenang, gak apa-apa, saya lapar-lapar, awas kalau udah maghrib katanya. Ini kan masalah, Bu, itu main ngancam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditinjau dari kesehatan pun puasa itu luar biasa. Dia itu servis selama 1 tahun sebenarnya. Makanya rugi kalau seandainya datang Ramadan tidak dibedakan sistem makannya di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Padahal kalau seandainya
Seseorang berbuka kurma 3 butir dengan air putih, kemudian malamnya ya hanya sekedarnya, berarti kan beda kebiasaan tuh. Maka orang-orang yang merubah kebiasaan saat makan saja, itu pengaruhnya sangat besar untuk kesehatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada bahagia saat berbuka. Kemudian juga bahagia saat berbuka lebih daripada soal makan. Tapi di situ ada waktu yang sangat mustajab untuk doa. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa kalau orang memanjatkan doa pasti mustajab. Siapa 3 orang ini? Nabi SAW mengatakan, yang pertama da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, dalam riwayat da'watul walid liwalidihi, doanya seorang musafir, dalam riwayat doanya orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga da'watus shaim inda fitri, doa orang yang berpuasa saat berbuka. Doa orang yang berpuasa saat berbuka. Doa orang yang berpuasa saat berbuka itu doa yang paling mustajab. Dan rahasianya apa, Bu? Kenapa di situ Nabi SAW menganjurkan berdoa setelah puasa? Apa rahasianya? Rahasianya karena kita ini habis ibadah, habis melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan cara puasa. Doa yang dimulai dengan ibadah pasti mustajab. Yang kedua, rahasianya yang tak kalah besarnya adalah karena disitulah Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Inna lillahi utaqa'u minan nar." Allah itu memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Kapan itu? Inda fitrihi kulla lailati min Ramadan. Sewaktu dia sedang berbuka atau hendak melakukan buka, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Jadi waktu dibebaskan kita dari api neraka itu di situ tuh. Jadi ketika ibu habis puasa dari pagi sampai sore, 5 menit menjelang berbuka, angkat tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami, keluarga kami dari api neraka. Di situ waktu mustajab, dan di situ letaknya pembebasan doa, pembebasan hamba dari api neraka. Logikanya, Bu, kalau seandainya dalam 1 bulan kita setiap hendak berbuka mengatakan, ya Allah bebaskan kami dan keluarga kami dari api neraka, ada 1 saja malam yang Allah kabulkan permintaan kita, tidak usah 30 malam, 1 dalam 30 hari itu Allah kabulkan permintaan kita, maka selamanya ibu dan keluarga tidak akan masuk neraka. Subhanallah. Ini yang kemudian dilalaikan manusia. Terkadang orang-orang itu kalau di zaman sekarang saya lihat dan ibu juga lihat, waktu-waktu sore itu jam 5 sampai jam 6 itu menjelang maghrib, kadang orang masih sibuk kan, Bu, ngabuburit bahasanya. Entah ngabuburitnya ya jalan-jalan kemana gitu ya, atau menyerang dan menyerbu perang di pasar kaget ya, sampai justru bejubel-jubelnya pasar kaget itu kadang-kadang itu jam 5 lebih tuh, udah setengah 6, kadang ngantri di situ. Jadi kapan berdoanya coba? Nanti datang waktu azan maghrib masih di pasar kaget, atau masih jalan pulang, atau sampai rumah tidak sempat berdoa. Lah ini kan sangat disayangkan. Di situ sebenarnya rahasia orang itu mendapatkan kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Kebahagiaan saat
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat berjumpa dengan Allah kita bahagia, Bu, bagi orang-orang yang berpuasa. Satu, ya. Karena puasa itu nanti akan menghadap Allah. Untuk apa puasa menghadap Allah, Bu? Memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Jadi nanti puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, ku tahan makan dia, ku tahan minum dia, ku tahan syahwat dia, fasyafi'ni fih, maka berikan syafaat untuknya karenaku. Subhanallah. Maka puasa itu akan bisa memberikan syafaat, dan itu kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah, karena syafaat itulah yang menyelamatkan kita dari azab neraka. Yang kedua, bahagia saat berjumpa dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan pahala puasa kita, dan pahala puasa kita tidak akan pernah bisa diambil orang lain kecuali dikembalikan kepada orang yang berpuasanya. Boleh jadi pahala solat bisa diambil orang karena kezaliman kita. Boleh jadi pahala zakat bisa dirampas orang karena kejahatan kita. Boleh jadi pahala zakat, pahala baca Quran bisa ditarik orang disebabkan karena kita mengambil hak-hak orang lain. Tapi puasa Allah tidak kasih. Umpamanya, ibu punya pahala salat, membawa pahala zakat, dapat pahala haji, punya pahala baca Quran, dan begitu seterusnya. Tapi di sisi lain, ibu pernah menggibah si fulanah, ibu pernah mencaci si fulanah, ibu pernah mengambil hak si fulanah, dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang ibu sakiti, yang ibu gibahi, yang ibu hina, yang ibu caci, yang ibu maki, itu akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, aku ingin pahala solatnya si fulan. Kenapa? Karena dia sudah menggibah aku. Yang satu mengatakan, ya Allah, aku ingin pahala zakatnya si fulan. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hak aku. Yang lain mengatakan, ya Allah, aku ingin pahala hajinya si fulana. Kenapa? Karena dia sudah membunuhku. Saya ingin pahala baca Qur'annya fulana. Kenapa? Karena dia sudah mencuri hartaku, dan begitu seterusnya. Ketika manusia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, aku ingin pahala puasanya si fulan, si alan, si alana, si fulana, maka Allah mengatakan, tidak bisa. Pahala puasa itu untukku. Allah tidak akan bagi-bagi pahala ini untuk kalian. Karena as-saumu li wa ana azzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Itulah kenapa kita akan bahagia berjumpa dengan Allah. Karena kita tidak akan bangkrut dengan pahala puasa. Boleh jadi kita bangkrut dengan pahala solat, kita bisa bangkrut dengan pahala haji, kita bisa bangkrut dengan pahala zakat, tapi kita tidak akan bangkrut dengan pahala puasa. Makanya rugi kalau seandainya orang masuk bulan Ramadan kok main-main dengan puasanya, main-main dengan tarawihnya, main-main dengan Qur'annya. Maka Nabi SAW mengaminkan doa Jibril yang mengatakan, ragima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar min dhunubi. Alangkah celaka dan binasanya, kata Jibril, orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan amin, Jibril pun mengatakan amin. Subhanallah, ya. Maka ini yang kedua, kenapa orang yang berpuasa itu sangat bahagia berjumpa dengan Allah. Pertama tadi saya katakan karena puasa akan menjadi syafaat bagi kita. Yang kedua, karena pahala puasa di hadapan Allah tidak akan dikurangi. Yang ketiga, yang lebih hebat lagi, pahala puasanya tidak ada bilangannya, saking banyaknya. Karena kalau pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala baca Quran, pahala sedekah, semua ada batas bilangannya. Ada yang satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala.
Ada 10 lipat pahala digandakan menjadi 700 lipat pahala. Ada yang dari 700 pahala akan dilipat gandakan menjadi 1000, 2000, 20.000 dan begitu seterusnya. Tapi ada lipatannya, Bu. Itu kalau puasa sama ibu punya uang gak ada serinya, Bu. Saking banyaknya itu. Tidak tahu berapa jumlahnya. Itulah yang kemudian kata para ulama, tidak ada ibadah yang paling banyak pahalanya kecuali puasa. Pahala puasa ini menandingi pahala solat. Pahala puasa ini menandingi pahala zakat. Pahala puasa ini menandingi pahala haji. Pahala puasa ini menandingi pahala baca Quran. Pahala puasa ini menandingi pahala zikir dan begitu seterusnya. Pahala puasa itu banyak sekali. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah malangnya, alangkah ruginya orang yang masuk bulan Ramadan tidak serius dengan pahalanya. Tidak serius dengan mengejar pahala puasanya. Dengan cara apa? Puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Yang penting sah. Soal dapat pahala, soal tidak, gak peduli. Itu yang banyak di masyarakat, Bu. Karena puasa itu kan ada 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, yang penting sah, gak peduli dengan pahala. Dengan cara apa? Dia hanya puasa perutnya saja. Yang penting dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tak makan, tak minum, tidak berhubungan suami istri. Sah-sah menurut dia. Dia tidak peduli bahwa itu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau bisa, dan ini puasa kebanyakan yang seperti ini kan, Bu ya. Puasa kebanyakan itu puasa yang penting sah. Tapi ada puasa yang betul-betul mendapatkan pahala, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu mendapatkan pahala dan puasanya. Puasa apa itu? Puasa khawas namanya. Puasanya orang-orang khusus. Bukan hanya perutnya yang berpuasa, matanya juga berpuasa, tidak memandang sepandang-pandangnya. Telinganya berpuasa, tidak mendengar sedengar-dengarnya. Lisannya berpuasa, tidak bicara seomong-omongnya. Termasuk kakinya juga berpuasa, tidak melangkah selangkah-langkahnya. Ada batasannya. Oh, ini yang boleh dilihat, ini yang tidak. Ini yang boleh didengar, ini yang tidak. Ini boleh yang dibicarakan, ini yang kita diam saja. Ini kaki yang dilangkahkan, ini kaki yang tidak boleh dilangkahkan. Lah itu namanya puasa khawas, Bu. Tapi ada puasa yang paling tinggi dari yang pertama dan yang kedua, yang disebut dengan puasanya khawasul khawas. Puasanya orang khusus dan di antara orang khusus. Apa itu puasa orang khusus di antara orang khusus? Bukan hanya perutnya yang puasa, Bu. Bukan hanya matanya, bukan hanya telinganya, bukan hanya lisannya, bukan hanya kakinya. Sampai ke tingkat hatinya dia berpuasa. Hatinya ditujukan hanya kepada Allah. Dia tidak akan mikir buka, tidak akan mikir sahur. Pokoknya lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna bahwa kita akan bahagia saat berjumpa dengan Allah kelak di sorga. Kita bisa memandang Allah. Kita bisa mendengarkan kalam Allah. Kita bisa berdialog dengan Allah kelak di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, di antara keutamaan puasa adalah bau mulut orang yang berpuasa, Bu. Itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi, Bu. Karena biasanya, Bu, kalau ibu puasa, umpamanya lupa nyikat gigi gitu ya. Mungkin karena terburu-buru sahurnya, takut azan maghrib, lupa mau nyikat. Paginya tidak nyikat gigi juga. Itu biasanya orang yang berpuasa itu kan, Bu, dia kalau mengeluarkan angin dari mulut biasanya bau, Bu. Bau kan, Bu, biasanya. Atau sesuai yang ibu makan. Kalau ibu makan jengkol, bau jengkol. Makan pete, bau pete. Makan rendang, bau kambing. Oh, enggak ada ya rendang kambing ya? Ada lah ya. Nah, jadi kalau seandainya
Bau mulut orang yang berpuasa di hadapan manusia itu sangat bau sekali. Tetapi bau puasa di hadapan Allah wangi sekali. Sebagai balasannya al-jaza min jinsil amal. Orang berpuasa itu kadang-kadang dia tutup mulutnya kalau lagi ngomong, takut kecium baunya. Itu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Ingat, di sisi Allah. Ibu ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan ibu panggil kawannya, sini, kemudian ibu hirup hidungnya. Ya baulah mulut ibu, ya. Jadi maksudnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Makanya Rasul mengatakan luhufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Subhanallah. Di sisi Allah mulut kita berharga. Bau mulutnya sangat dimuliakan. Karena ibadah puasa kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berpuasa itu, Bu, salah satu ibadah, puasa itu salah satu ibadah yang bisa menghilangkan fitnah keluarga, fitnah anak-anak, dan fitnah tetangga. Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Kesalahan-kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangga akan dihapuskan oleh Allah dengan salat yang ia lakukan, dengan puasa yang ia kerjakan, dengan sedekah yang ia bagikan. Apa maksudnya? Kesalahan-kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangga terkadang kan begini, Bu. Terkadang adalah kelalaian di antara ibu ketika mendidik anak. Boleh jadi ibu tidak mendidik dengan serius. Akhirnya anak itu yang harusnya jadi anak soleh jadi tidak soleh. Atau boleh jadi mungkin ada hak ibu kepada suami yang kurang. Boleh jadi urusan dapur kurang, urusan kasur kurang, urusan sumur kurang. Boleh jadi mungkin hal-hal sewaktu-waktu kadang menyakiti perasaan suami. Atau boleh jadi dengan tetangga mungkin tidak akur. Mungkin boleh jadi hak kita kurang, tidak mengucapkan salam, tidak menjenguk kalau dia sakit, tidak menyapa kalau dia ada, dan begitu seterusnya. Mesti dalam kehidupan kita kan ada hak-hak yang kurang kan, Bu? Mesti ada. Tidak mungkin kita sempurna memberikan hak, sebagaimana orang lain juga tidak sempurna ketika memberikan hak kepada kita. Dan ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan bahwa seseorang kemudian melalaikan hak-haknya kepada anak dan keluarga atau tetangga. Ini kan sebuah kesalahan dan dosa. Lah, kesalahan dan dosa yang seperti ini bisa dimaklumi, bahkan bisa dihapuskan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan puasa. Jadi puasa itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita karena kelalaian kita tidak memberikan hak yang sempurna kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga. Itulah kemudian dihapus oleh puasa tadi. Jadi puasa itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan tadi itu, supaya anak kita nanti di akhirat tidak nuntut, ya. Supaya kemudian tetangga kita di akhirat tidak nuntut, suami kita tidak nuntut. Maka caranya minta maaf kepada mereka, kemudian banyak-banyak puasa. Salah satunya puasa Ramadan. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah, ya, 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, 8 hari dalam sebulan yang disebut dengan puasa Senin Kemis, 15 hari dalam sebulan yang disebut dengan puasa Daud, atau 30 hari dalam sebulan yang disebut dengan puasa Ramadan. Maka itulah di antara keutamaan puasa. Ini yang keenam, ya. Yang ketujuh, keutamaan orang yang berpuasa itu, Bu, bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita.
Ada sebagian ulama yang mengatakan sampai ke dosa besar gugur dengan puasa. Ada yang mengatakan oh tidak, cuman dosa kecil saja, karena dosa besar itu harus taubatan nasuha. Jadi ada dua pendapat. Ada yang sampai ke dosa besarnya gugur, ada yang hanya dosa kecilnya saja. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa yakin dengan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka dia akan digugurkan dosa-dosa yang sudah ia kerjakan. Subhanallah. Yang namanya dosa, Bu, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak, tidak dewasa, tidak tua renta. Semua pasti melakukan dosa. Tidak ustadz, tidak muridnya. Semua pasti terjerumus kepada dosa, Bu. Manusia itu tidak ada yang suci. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan ucapannya. Karena Rasul yang mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti terjerumus kepada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Lah salah satu tobatnya adalah dengan berpuasa. Cukup ibu berpuasa dari pagi sampai sore, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya sangat rugi 1 bulan lamanya kita melakukan puasa, kok tidak ada satu dosa yang tidak diampuni. Wah Allah, ini orang yang paling celaka dan binasa ini. Inilah yang didoakan Jibril dan diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang ketujuh di antara fadilah orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu, Bu, puasa itu yang nomor 8. Allah akan hadiahkan padanya 1 pintu di sorga. Pintu sorga itu berapa? 8. Pintu neraka berapa? 7. Kenapa pintu sorga dilebihkan 1? Kenapa tidak sama-sama 7 atau sama-sama 8 gitu ya? Kenapa neraka 7? Kenapa sorga pula 8? Ulama mengatakan dilebihkan 1 pintu sorga itu untuk menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar kepada kita dibandingkan marah dan kemurkaannya kepada kita. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita minta ampun pasti Allah akan ampuni. Lah di sorga itu ada 1 pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Yang masuk di situ hanya orang berpuasa saja, Bu. Yang tidak puasa tidak masuk. Dan itu pintu yang paling rame dari semua pintu sorga. Pintu yang paling rame itu di sini. Ya, di pintu salat rame, di pintu zakat rame, di pintu haji rame, di pintu jihad rame. Tapi yang paling rame itu di pintu puasa, Bu. Dan namanya khusus, bukan babu saum, bukan. Tapi namanya khusus, namanya babu royan. Ya, babu royan. Karena saya katakan dari awal, karena orang ibadah yang paling banyak memasukkan orang ke sorga itu puasa. Makanya wajar jamaah yang masuk dari pintu ini paling banyak. Makanya rugi kalau seandainya orang tidak digemarkan dengan puasa itu. Karena ini puasa adalah ibadah satu-satunya yang memudahkan orang masuk surga masalahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 8. Di antara keutamaan puasa juga. Maka puasa itu membentuk akhlak yang baik, Bu. Puasa itu membentuk akhlak yang baik. Kan ada hadis yang mengatakan, kalau ada orang yang datang ke ibu sementara ibu sedang melakukan program puasa, orang ini ngajak bertengkar, mancing-mancing gitu ya, supaya ibu emosi, supaya ibu marah, supaya ibu mengeluarkan dendamnya, membuka memorinya. Karena wanita itu, maaf ya kan, ibu-ibu ini kan biasanya kalau disakiti orang itu ingatnya bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, 7 tikungan, 7 gunung, itu hafal tuh. Ya.
Makanya terkadang kalau dipancing-pancing dia bisa keluar tuh. Lah, karena ibu sedang berpuasa, Rasul ngasih tip, kalau ada orang mancing-mancing, ibu katakan, ini mru'un shaim, maaf saya lagi melaksanakan program puasa. Saya nggak ngelayan dulu. Mata saya lagi puasa, telinga saya lagi puasa, kaki saya lagi puasa, apalagi mulut saya lagi puasa. Nah, ibu ngomong seperti itu. Sehingga orang ini tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Ya. Tapi harus titik di sini, jangan koma. Nanti maghrib aja. Jangan, ya. Itu sudah nggak bagus juga hatinya berarti. Ya sudah, mau maghrib sampai yang nggak dilayan, sampai besoknya nggak dilayan kan itu, sampai selesai Ramadan nggak dilayan. Jangan habis Ramadan ibu datang, sekarang katanya. Bukan. Ini pun tidak ada asar dalam Ramadannya. Jadi puasa itu membentuk akhlak. Kemudian juga yang nomor 9, puasa ini merupakan salah satu wujud, ya, dari kepersatuan dan kesatuan umat Islam. Di mana ketika datang bulan Ramadan, yang kecil, yang besar, yang perempuan, yang laki-laki, yang muda, yang tua, semua berpuasa. Ini namanya wihdatul ummah, persatuan umat. Dan biasanya ibu, kalau ibadah sifatnya gotong royong, sifatnya rame-rame, itu biasanya ibadahnya ringan. Ya Bu ya, bukti ibadah Ramadan itu ringan karena sama-sama rame-rame, rombongan, kerja bakti semuanya gitu ya. Coba kalau ibu punya hutang Ramadan, kemudian ingin dibayar, itu sulit sekali tuh. Terkadang orang yang membayar puasa Ramadan itu nunggu Sya'ban tahun depan. Kayak sekarang nih Sya'ban nih. Banyak di bulan Sya'ban yang kemudian membayar puasa tahun Ramadan tahun kemarin kan Bu. Menunjukkan apa? Berat rupanya ibadah sendiri itu Bu. Rupanya berat ibadah sendiri itu. Tapi kalau ibadah rame-rame kan ringan tuh. Gimana tidak ringan? Sepakat tidak ada yang buka warung. Walaupun adalah 1-2 warungnya setengah kaki katanya. Ya. Dari lutut ke atas ditutup pakai terpal. Dari lutut ke bawah nampak kakinya. Tapi kan ada lah ya warung-warung yang masih buka tuh, walaupun ketika nengok ke bawah itu bukan kaki kursi, kaki orang pun ada di situ. Yang ingin saya katakan bahwa ibadah rame-rame itu biasanya sifatnya lebih mudah dilakukan, godaannya tidak lebih banyak. Coba kalau ibu ibadah sendiri di luar Ramadan, ibu mengqadha Ramadan, nanti bentar-bentar datang tukang bakso, nanti bentar-bentar datang tukang es doger, datang tukang es cincau, datang tukang es cendol, macam-macam es tuh, ya. Cuman nggak tergoda kan? Belum lagi kemudian orang yang tidak puasa, mereka minum depan kita, makan depan kita, dan begitu seterusnya. Lah ini kenapa kemudian ibadah rame-rame itu lebih mudah? Karena sepakat orang tidak makan, tidak minum, tidak jualan, maka mudah dilakukan. Beda kalau sendiri-sendiri. Itulah kenapa puasa itu salah satunya adalah mewujudkan kesatuan umat Islam, wihdatul muslimin, menyatukan kaum muslimin dengan ibadah berjamaah. Karena terkadang iman juga tidak bisa dibentuk dengan sendirian, harus rame-rame. Iman itu, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan satu orang tapi orang-orang yang beriman, menunjukkan jamaah, banyak orang. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ketika berpuasa rame-rame, makanya iman seseorang mudah untuk naik dibandingkan puasa sendirian. Karena terkadang iman itu juga bisa naik ketika sifatnya berjamaah. Umpamanya sholat, ya. Ibu kalau sholat taraweh di masjid gitu ya, imamnya bagus suaranya, walaupun panjang bacaannya, tapi kan ibu dapat khusyuknya di situ.
Kadang-kadang dia baca 100 ayat pun seolah-olah baca inna ataina. Oh, pendek kali itu si imam baca Quran. Padahal dia ada panjang tuh. Kenapa? Merdu suaranya, bagus bacaannya, dilakukan rame-rame. Itu ringan, Bu. Coba kalau sudah tarawih sendiri di rumah, nggak yakin ibu baca 100 ayat, Bu. Bisa saja 100 ayat itu tuh sebulan. Ya kan? Karena memang terkadang iman itu dibentuk dengan rame-rame. Maka bulan Ramadan itu sebenarnya bulan ibadahnya rame-rame, puasa rame-rame, tarawih rame-rame, kan itu, Bu ya. Jadi ini termasuk juga sedekah rame-rame. Ya, kadang-kadang kalau di masjid itu kan dijadwal tuh dari gang ini ke gang itu. Nanti besok bawa iftar ke masjid ini gitu ya. Nanti besoknya lagi dari gang ini ke gang itu. Nah, itu kan rame-rame, Bu. Jadi ringan itu. Coba kalau seandainya 1 bulan dibebankan ke ibu saja sampai lebaran, ibu tak bisa lah beli baju baru, ya. Tapi dengan ibadah gotong royong itulah yang menjadikan wahdatul muslimin di sini. Ada persatuan kaum muslimin. Lah ini juga manfaat daripada puasa itu sendiri. Wahdah al muslimin, menyatukan kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa ini memberikan ketenangan kepada jiwa. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Lihat panggilan ayat surah Al-Baqarah 183 itu. Di situ ada 3 kata, Bu. Pertama iman, yang kedua puasa, yang ketiga takwa, kan? Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus syiyam, puasa. La'allakum tattaqun, takwa. Iman, puasa, takwa, semua rahasia. Iman ya letaknya di hati. Puasa juga ibadah rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Takwa juga dalam hati. Semuanya itu tersembunyi itu. Iman tersembunyi, puasa tersembunyi, takwa juga tersembunyi. Lah tersembunyinya 3 amalan ini dan semuanya letaknya ada di hati, menunjukkan bahwa puasa itu adalah bagian daripada tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan jiwa. Ketika jiwa bersih, maka tenanglah jiwa. Ketika tenanglah jiwa, maka terlailah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi puasa ini ibadah yang bisa mendatangkan kebahagiaan jiwa. Karena semua ibadah perintah puasa dalam Al-Baqarah 183 itu semua bicara amalan hati. Iman amalan hati, puasa amalan hati, termasuk juga takwa adalah amalan hati. Maka dengan puasa kita bisa menjernihkan hati kita. Bukan hanya sekedar menyehatkan perut saja, menservis 11 tahun kita isi racun, kemudian kita servis sebulan gitu ya. Maka hati juga sama. Terkadang hati ini kan susah dibersihkan, Bu, hati ini. Kalau ibu umpamanya membersihkan rumah kan gampang, tinggal disapu, dikasih sabun apa gitu kan, dipel, sebentar saja sudah licin. Nampak motor, bawa aja ke karwas itu, 2 jam itu sudah mengkilat tuh. Mobil juga sama. Piring kalau ibu kotor, tinggal dikasih sunlight saja sudah, ibu bisa ngaca tuh di piring itu. Jadi semua yang ada di bumi ini bisa dibersihkan. Mobil, rumah, peralatan bisa dibersihkan, Bu. Hati yang susah dibersihkan. Walaupun ibu minum sunlight seandainya 2 botol, itu hati tidak akan bersih itu. Karena tidak bisa hati itu dicuci dengan sabun sunlight, Bu. Lah hati itu hanya bisa dibersihkan dengan puasa. Ya, puasa itu sebenarnya membersihkan hati itu. Makanya orang yang benar puasanya pasti benar hatinya. Kenapa? Karena dia takut kalau seandainya puasanya tidak berpahala karena lisannya tidak dijaga. Kata Nabi SAW, "Rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal ats." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena Allah mengatakan malam yada qaula zur. Rasul mengatakan malam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan, persaksian palsu ataupun perbuatan fasik, maka tidak ada hajat bagi Allah menerima ketika dia menahan lapar dan dahaganya. Lah,
Karena puasa itu juga mengancam siapapun yang melakukan maksiat, maka pahala puasanya akan diambil oleh Allah dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka orang yang sempurna pahalanya bukan hanya menggugurkan kewajibannya, tapi juga mengambil pahalanya, secara otomatis melahirkan akhlak dalam kehidupannya dan akan bersih hatinya. Inilah diantara 10 faedah diantara puasa yang insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja karena waktu juga. Sebelum saya tutup, silakan kalau ibu ada yang mau bertanya, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuknya adalah dikhususkan untuk orang-orang yang telah berpuasa. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah membaca ada satu pintu khusus yang ditunjukkan oleh pemegang kursinya adalah orang-orang yang sabar. Yang ditanyakan di sini adalah apakah ini sahih? Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah ada pintu khusus untuk orang-orang yang berat melakukan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pemegang kunci pintu sorga itu bagi orang yang berpuasa dipegang oleh orang yang sabar gitu. Hah? Kalau tadi disebutkan kan pemegang pintu surga salah satunya adalah orang yang telah melakukan puasa. Kemudian anak pernah membaca ada salah satu pintu surga yang kuncinya dipegang oleh orang-orang yang bersabar. Oh, pintunya orang-orang yang sabar ya. Apakah itu sahih? Kemudian satu lagi, apakah ada pintu khusus untuk orang-orang yang yang melakukan qiyamul lail seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Tentang nama-nama pintu sorga, apakah ada pintu sorga itu pintu bagi orang yang sabar? Ya. Ada. Di mana ada satu pintu itu namanya bab al-kadhimin al-ghaib. Bab al-kadhimin al-ghaib. Pintu bagi orang yang bisa meredam emosi. Jadi kalau ibu disakiti tetangga, bisa saja ibu balas dendam. Bisa saja kalau ibu dihina, ibu menghina balik. Bisa saja kalau ibu dicaci, ibu mencaci balik. Ibu digibah, ibu menggibah balik. Bisa, dan ibu kuasa, tapi ibu tak lakukan. Itu namanya al-kadhimin al-ghaid. Dan al-kadhimin al-ghaid ini, pintu sorga yang mampu menahan amarahnya, itu bagian daripada orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabarlah yang bisa menahan amarah. Kalau orang tidak sabar tidak bisa menahan amarah. Bagaimana caranya? Ya, jadi selain pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu rayyan, pintu al-aiman. Lah salah satunya juga pintu al-kadhimin al-ghaid. Maksudnya al-kadhimin al-ghaid tadi orang yang penyabar, orang yang bisa menekan emosinya. Dia bisa membalas tapi dia tidak mau. Lah ada pintunya khusus tapi disebut al-kadhimin al-ghaid. Ya, di mana di balik pintu al-kadhimin al-ghaid orang yang bisa menahan amarah itu adalah sabar. Ya. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaan? Ya ada pintu sholat tadi. Qiyamul lail itu ya salah satunya adalah pintu sholat. Kan begini Bu ya, namanya manusia, saya, ibu atau siapapun lah, namanya manusia itu kan kegemarannya berbeda-beda Bu. Ada yang Allah anugerahkan rajin sholat, sedekah pula pelit ya. Ada orang yang subhanallah kesedekah itu bahasanya ngobrol,
semua tempat ataupun orang yang berhak disedekahi disedekahi. Pokoknya obral sekali lah, senang dia bersedekah. Disuruh sholat malam ngantuan pula orangnya. Ada orang yang kemudian dia untuk sholat malam itu tidak bisa, tapi puasa pula dia luar biasa. Puasa Senin, puasa 3 hari dalam sebulan Ayyamul Bid dia bisa. Puasa 8 hari dalam sebulan Senin Kamis dia bisa. Puasa 15 hari, puasa Daud dalam sebulan dia bisa. Soal puasa, dia rajinnya. Soal sedekah dia orang yang paling pelitnya. Ya. Ada orang yang sedekahnya rajin, sholatnya rajin, laparan, tidak bisa dia puasa. Jadi orang itu lain-lain, Bu. Kesukaannya, kegemaran ibadah itu beda-beda. Ada yang gemar di sholat, ada yang gemar di puasa, ada yang gemar di sedekah. Itu menunjukkan apa? Kita diberikan pilihan dengan banyak ibadah sesuai dengan kehendak kita dan sesuai dengan kegemaran kita. Makanya dibuatlah dengan macam-macam pintu tadi. Ya, kalau memang Allah anugerahi dengan rajinnya sholat, wajib dan sunnahnya, masuk dia dari pintu sholat. Ya. Kalau dia memang punya keberanian sehingga dia mampu berjihad, karena jihad kan tidak semua orang bisa. Kalau tidak punya keberanian, nggak bisa orang jihad. Maka orang-orang yang seperti ini kalau mati syahid, maka dia akan masuk dari pintu jihad. Orang yang gemar haji, ya, orang yang suka berangkat haji umroh, ada sendiri itu namanya bab haji, namanya pintu haji. Ada orang yang gemar puasa, ya bab royan. Jadi semua sudah ada pintunya masing-masing. Tapi yang hebat adalah ada orang yang masuk dari 8 pintu, Bu. Siapa? Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini akan masuk dari semua pintu dengan 4 syarat. Kalau ibu ingin masuk dari 8 pintu, lakukan 4 syarat. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi thamaniyati sya'at. Kata Nabi, apabila seorang wanita dia jaga solat 5 waktunya, dia jaga puasa Ramadannya, dia jaga kehormatannya, dia jaga suaminya, maka silakan masuk sorga dari 8 pintu sorga yang ia sukai. Kan enak, Bu, cuman 3-4 syarat ini saja. Ibu bisa masuk dari semua pintu, walaupun bukan ahli solat, walaupun tidak diahlikan di puasanya, walaupun tidak diahlikan mungkin di sedekahnya, dibaca Qur'annya, tapi dengan 4 syarat ibu bisa masuk 8 pintu. Pertama, menjaga solat 5 waktu. Ini berat kan, Bu, ya? Apalagi ibu yang punya bayi, menjaga solat 5 waktu yang tepat waktu itu kan susah, Bu. Maksud menjaga, apakah wanita harus lebih menjaga dibandingkan laki-laki? Sama-sama menjaga, kami juga laki-laki harus menjaga. Tapi ibu harus lebih menjaga. Masalahnya ibu itu sewaktu-waktu bisa keluar haid. Umpamanya ibu sudah tahu nih kebiasaan haid ini di ujung bulan. Maka di ujung bulan jangan ngeremehkan sholat. Takutnya ibu ngeremehkan sholat, waktunya sholat tidak sholat, pas mau sholat datang bulan. Nah, itu maksudnya. Maka jaga sholat 5 waktu. Sama dengan puasa, harus lebih dijaga karena ada haidnya. Kalau ada haid wanita berarti ada cutinya. Kalau sudah ada cutinya berarti ada kodoknya. Lah, jangan malas kodok. Nanti lupa baru bulan Sya'ban dekat-dekat Ramadan tahun depan baru sibuk. Rupanya ketika sibuk-sibuknya mau melaksanakan kodok Ramadan, datang lagi si haid itu. Hutang lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian menjaga kehormatannya. Karena biasanya yang sulit menjaga kehormatan itu perempuan. Karena perempuan itu ada 2 perkara. Maaf ibu, pertama kusuruddin dan kedua kusurul fitri. Perempuan itu kurang agamanya. Namanya kurang agama itu otomatis tidak sholat, tidak puasa ketika haid. Makanya kurang agamanya. Biasanya saat-saat itu disitulah setan datang. Akhirnya menggoda ibu. Amarahnya muncak, emosinya muncak, marahnya muncak, mudah emosian, mudah marahan, mudah kesinggungan waktu haid itu. Ya. Dari mana itu kok? Oh, itu biasa. Jangan bilang biasa, itu setan itu, Bu. Ya. Saya kalau lagi haid Ustadz marahan, iya itu setan marah yang datang itu. Ya.
harus diredam. Nah, makanya kenapa akhirnya kemudian mudah menyakiti suaminya. Suaminya nggak salah apa-apa, tahu-tahu marah. Nanti suaminya bilang, emang salah saya apa? Maaf bang, lagi haid saya. Enak kali ngomongnya, ya. Lah, enggak. Itulah kadang-kadang kehormatannya di situ tuh kurangnya, atau kurang fitrinya. Fitri itu kurang berterima kasih, Bu. Ya, maaf ya, seorang wanita itu disabdakan, Nabi yang ngomong, seandainya suami ini berbuat baik seumur hidup kepada ibu, satu kali buat salah, kata ibu, kau belum berbuat baik apa-apa. Kau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Dia lupakan lembaran kebaikannya, dimunculkan kejahatannya. Suami ini, kalau dia berbuat baik asalnya, sekali berbuat jahat, yang jahatnya itu yang dikenal. Tapi kalau suami ke istri terbalik, Bu. Ibu buat jahat, sekali ibu buat baik, itu yang dikenang. Ya, lah itulah kebalik-balik sifat itu. Lah dari situlah kemudian orang yang menjaga kehormatan, ya, dan juga menjaga suaminya, ya, taat kepada suaminya setelah taat kepada Allah, kemudian juga memperhatikan anak-anak dari suaminya dan mendidiknya, kemudian juga menjaga harta suaminya saat suaminya sedang pergi, kemudian menjaga kemaluannya saat suami sedang bekerja. Maka kalau bisa melakukan 4 perkara, silahkan dari pintu mana saja ibu masuk ke dalam sorga. Nah, ini kan enak ini ya. Wallahu a'lam. Ya. Taib sudah hampir jam 3, Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan.